Selamat siang semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran produk kopi bubuk kafein untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen pemasaran agribisnis. Namun sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Miranda Evril Walangare dengan NIM 20031104-018. Perkenalkan, nama saya Eskel dengan NIM 20031104-016. Perkenalkan, nama saya Gracia Caro dengan NIM 20031104-017. Perkenalkan, nama saya Novalia Laurendina, NIM 20031104019. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada materinya. Yang pertama adalah pengenalan produk. Nama perusahaan kami ialah Coffee.co. Dengan nama produk yang kami jual adalah Coffein, di mana Coffein ini adalah kopi bubuk khas Toraja. Adapun logo dari produk kami dapat dilihat dalam slide berikut. Selanjutnya adalah jenis-jenis kemasan produk. Coffein dijual dan diproduksi dengan 4 jenis kemasan produk. Yang pertama ada 125 gram, di mana dengan harga jual 15.000 per bungkusnya. Kemudian yang kedua 250 gram, dijual dengan harga 30.000 per bungkus. Selanjutnya ada kemasan 500 gram, di mana dijual dengan harga Rp60.000 per bungkus. Dan yang terakhir kemasan 1 kg, dijual dengan harga Rp100.000 per bungkusnya. Selanjutnya, sekilas info mengenai kopi Toraja. Kopi Toraja adalah salah satu varian populer yang memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Kopi yang berasal dari tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini memiliki rasa yang khas dan juga karakter yang unik. Cita rasa kopi Toraja dikenal sangat nikmat dan khas. Salah satu sebabnya karena ditanam di area pegunungan yang memiliki ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut. Jenis kopi yang diproduksi oleh Coffee.co adalah kopi Robusta. Biji kopi Robusta adalah biji kopi yang memiliki rasa lebih pahit dibandingkan dengan biji kopi Arabica. Hal ini disebabkan oleh kandungan kafeinnya yang mencapai 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan varian kopi lainnya. Maka dari itu, biji kopi jenis ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi serta dapat membantu mengurangi risiko terserang dari penyakit. Strategi dalam memasuki pasar. Dalam meluncurkan produk baru, manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran, seperti harga, promosi, distribusi, dan mutu produk. Dalam hal harga dan promosi, strategi yang kami gunakan adalah strategi penetrasi cepat atau yang biasa disebut dengan rapid penetration, di mana peluncuran produk dilakukan dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar. Strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk. Selain itu, sebagian pembeli peka terhadap harga, sehingga jika ada produk yang memiliki harga rendah, pembeli cenderung tertarik. Kemudian, strategi ini dapat diterapkan apabila terdapat persaingan potensial yang kuat di pasar. Selain itu, strategi ini membuat biaya produksi menurun sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Dalam memasuki pasar, untuk memperkenalkan produk kopi bubuk dari Coffein, kami menggunakan strategi penetrasi cepat, di mana dalam strategi ini produk diluncurkan dengan harga yang rendah namun dengan biaya promosi yang besar. Hal ini dengan alasan agar supaya produk kami lebih dikenal sebagai produk kopi bubuk yang memiliki harga terjangkau dalam setiap promosi yang kami lakukan. Promosi yang kami lakukan seperti membuat booth produk, bekerja sama dengan penyelenggara event atau yang biasa disebut sebagai sponsorship, kemudian membuat pamflet dan selebaran, serta promosi secara online, baik itu melalui Instagram
Facebook, dan lain-lain. Saat ini kita masuk dalam strategi dalam bertahan. Tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Konsumen awal merasa senang dan konsumen berikutnya mulai membeli. Kemudian, pesaing baru mulai memasuki pasar, harga bertahan atau sedikit menurun dan laba meningkat. Kemudian, dalam tahap ini untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan keuntungan, Kafein akan terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas produk, khususnya dari segi cita rasa. Selain itu, Kafein akan mulai memperluas jaringan pasar dengan cara memulai untuk melakukan ekspor produk bubuk kopi ke luar negeri, dan kami juga akan tetap mempromosikan dengan cara mengiklankan produk kami. Berikutnya, kita masuk dalam strategi menghadapi penurunan. Pada suatu titik, tingkat pertumbuhan penjualan akan mengalami penurunan dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Pada tahap ini, jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus memikirkan cara-cara untuk mengembalikan minat konsumen terhadap produk tersebut. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan Kafein dalam menghadapi penurunan. Yang pertama yaitu modifikasi pasar atau market modification, yang kedua adalah modifikasi produk atau product modification, dan yang ketiga yaitu modifikasi bauran pasar atau marketing program modification. Yang pertama, modifikasi pasar atau bisa disebut market modification. Modifikasi pasar dilakukan dengan konsep menarik perhatian orang yang bukan pemakai, memasuki segmen pasar baru, dan merebut pelanggan pesaing. Untuk modifikasi pasar yang akan dilakukan oleh Kafein adalah mulai menjalin kerjasama dengan para konsumen industri seperti kafe, restoran, hotel, dan lain-lain dalam memasarkan produk, serta mulai melakukan ekspor ke luar negeri agar produk lokal kami juga dapat bersaing di dunia internasional. Yang kedua, modifikasi produk atau bisa disebut sebagai product modification. Modifikasi produk dilakukan dengan meningkatkan volume penjualan dengan cara memodifikasi karakteristik melalui peningkatan mutu produk, peningkatan ciri-ciri atau fitur-fitur produk, dan peningkatan model produk. Dalam hal ini, Kafein akan lebih meningkatkan cita rasa dan kualitas. Kami juga akan berinovasi dalam hal kemasan dengan tujuan membuat kemasan yang lebih menarik dan efisien digunakan, serta tak lupa agar lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, modifikasi bauran pasar atau bisa disebut marketing program modification. Modifikasi bauran pasar dilakukan diskon harga, distribusi, iklan, sales, personil penjualan atau personal selling, dan pelayanan atau services. Dalam hal ini, Kafein akan memberi diskon atau potongan harga untuk setiap pembelian produk kami, misalnya diskon atau potongan harga 30% untuk pembelian minimal Rp200.000 atau pembelian produk kopi bubuk kemasan 1 kg gratis 1 gelas kaca cantik, dan lain sebagainya. Demikian pemaparan presentasi mengenai strategi pemasaran produk kopi bubuk Kafein. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.